Udah bisa? Oke, udah bisa ya. Oke ya. Oke ya. Nah, untuk bagaimana caranya untuk bisa menjaga kesehatan selama bulan Ramadan ya, pastinya salah satu caranya adalah asupan nutrisi harus tetap seimbang pada saat menjalankan puasa. Sebenarnya kalau tidak di bulan Ramadan pun ya, kita pun tetap harus ya menjaga tubuh kita supaya sehat ya, apalagi sekarang kan masa pandemi. Nah, di bulan Ramadan ini tentunya ya kita harus lebih ekstra dalam menjaga kesehatan kita, karena kenapa? Ada kondisi di mana kita harus menahan diri ya untuk tidak makan dan minum dalam sehari kira-kira selama 14 jam ya. Jadi kita harus memastikan bahwa asupan nutrisi harus tetap seimbang pada saat menjalankan ibadah puasa tersebut. Nah, tadi seperti yang saya sebutkan ya, jadi ketika sudah memasuki bulan Ramadan biasanya umat muslim ini sangat excited sekali gitu ya. Tapi biasanya saking excitednya ini terkadang kita suka lupa diri ya. Lupa diri di sini maksudnya adalah kita kadang lapar mata ya, karena kan kondisinya pada saat kita berpuasa kita tidak makan dan minum dalam 14 jam, lapar dan haus ya. Pasti ada keinginan untuk wah makan ini, makan itu gitu. Jadi yang harusnya pada saat di bulan Ramadan 30 hari kita bisa menahan diri ya, kita bisa ibadah lebih baik, terus juga kesehatan kita juga lebih baik, jadinya malahan naik berat badan ya, atau pada saat lebaran jadi lebaran. Nah, ini kita mau sharing kan gimana caranya supaya Bapak Ibu pada saat menjalankan ibadah puasa sampai bulan puasa selesai, sampai lebaran ini masih tetap bisa punya stamina yang sehat, bugar dan juga ideal. Ya. Oke. Nah, ini ya. Nah, kalau pengertian puasa itu ya yang kita tahu kan menahan lapar dan juga haus ya selama kurang lebih 14 jam ya kalau di Indonesia ya. Nah, kalau menahan lapar dan haus lah itu juga menahan nafsu ya. Dimana nafsu itu sendiri maksudnya adalah kita menjaga supaya nggak boleh emosi ya, menjaga perkataan dan lain-lain dengan tujuan latihan 30 hari saat di bulan Ramadan tersebut itu kita bisa terbiasa ya untuk melakukan itu ya, untuk menjaga hawa nafsu baik dalam nafsu makan ya atau misalnya nafsu emosi ya. Jadi secara psikis puasa ini dapat menanggulangi stres dan juga depresi untuk beberapa orang karena mereka belajar untuk mengendalikan diri. Dan juga selain itu dari segi kesehatan, puasa juga bermanfaat untuk kesehatan jantung, detoksifikasi, kekebalan tubuh, pola makan teratur dan juga menjaga berat badan. Nah, ini siapa nih di sini yang pengen menjaga berat badan? Mungkin setahun terakhir ya kita kan sudah memasuki masa pandemi dan kebanyakan orang beraktivitas di rumah. Jadi biasanya kadang apa yang kita makan ini suka nggak terkontrol. Nah, ini sebenarnya bulan Ramadan ini adalah kesempatan untuk kita bisa mendetoksifikasi diri ya, mendetoksifikasi tubuh dan juga hati kita supaya kita tuh lebih sehat ya. Oke. Nah, tapi tadi seperti yang disebutkan kebanyakan orang saking bersemangatnya nih dalam menjalankan ibadah puasa ya, ada beberapa kesalahan yang dilakukan seperti makan dan minum dalam jumlah yang banyak saat sahur maupun berbuka. Ya, jadi karena kita berpikirnya ada beberapa orang yang berpikir kita nggak bakalan makan dan minum nih selama 14 jam. Pastinya berarti kita harus dong makan lebih banyak pada saat sahur maupun berbuka gitu. Padahal sebenarnya hal yang seperti itu tuh salah Bapak Ibu ya, karena itu juga bisa mempengaruhi kesehatan kita. Nah, ini saya akan memberikan tips pada saat menjalankan puasa ya. Jadi pada saat puasa itu kita bagi menjadi 3 waktu. Yang pertama pada saat sahur ya, sebelum berpuasa, lalu kemudian di siang sampai sore hari ketika menjalankan ibadah puasa dan selanjutnya setelah berbuka puasa ya. Nah, pada saat sahur apa saja yang harus kita lakukan? Ya. Ini kita yang pertama ya, kalau saya lihatnya dari yang dilakukan biasanya sih sebenarnya dari bawah ke atas sih sebenarnya ya. Yang pertama adalah minum air dulu ya. Jadi saran saya kalau misalnya menjalankan saat sahur itu kan biasanya kita tubuh itu kan bangun di tengah malam itu kan biasanya masih agak-agak jet lag ya. Jadi jangan langsung makan dulu ya. Oke, dari Bu Amestina, Fris, apakah sudah bisa lagi? Untuk kamera saya, maaf ya, tadi freeze ya. Oke, sudah. Terima kasih Bu Amestina ya. Jadi
kan biasanya kita terbangun di tengah malam ya. Nah, supaya lebih memaksimalkan ibadah, saran saya sih bangun lebih awal ya. Biasanya kan kalau subuh itu kan jam 4.45 atau sekitar 5 kurang 15. Nah, kita bisa bangun lebih awal, misalnya jam 3 pagi. Jadi setelah kita siapkan sahur, ya kita bangun, itu kita minum air putih dulu ya, segelas ya. Nah, nanti setelah itu baru kita sholat malam ya, kita sholat malam, baru setelah itu makan ya. Nah, jadi kalau saya misalnya habis setelah sholat malam itu minum suplemen dulu ya. Jadi pas perut kosong biasanya TF3 formula ya, kemudian batasi makan manis dan juga banyak gula, dan pada saat makan pastikan juga nutrisinya baik ya. Jadi baiknya pertama makan buah dulu ya. Jadi buahnya juga pilihannya jangan yang asam. Jadi buah yang baik itu yang berserat seperti misalnya pepaya, tapi pepaya atau misalnya apel atau pir ya. Jadi tidak usah banyak-banyak. Kemudian baru dilanjutkan juga dengan mengkonsumsi makanan ya dengan porsi yang normal, jangan berlebihan ya, karena pada saat sahur itu kan sebenarnya kita baru bangun ya, jadi tubuh itu baru saja menyesuaikan diri, dan nanti setelah sahur pun kita umat muslim masih ada lagi ibadah yang harus dilakukan, yaitu ibadah sholat subuh. Nah, nanti kalau misalnya kita terlalu banyak makan ya ataupun minum berlebihan, itu juga pastinya tidak nyaman saat melakukan ibadah ya. Oke, ini kira-kira untuk tipsnya pada saat sahur. Oh iya, untuk Bapak Ibu kalau misalnya nanti ada pertanyaan, boleh aja ya. Nanti akan kita coba jawab. Oke, selanjutnya, nah ini setelah sahur, ini bagaimana menjalankan puasa di siang sampai sore hari. Yang pasti puasa bukan berarti alasan untuk tidak melakukan aktivitas seperti biasa ya, karena kan mentang-mentang nggak makan, nggak minum, makanya lemes gitu ya, bawaannya mager. Ya, jangan ya Bapak Ibu ya, tetap lakukan aktivitas seperti biasa ya. Kemudian sempatkan waktu untuk beristirahat ya, di siang dan di sore hari ini baiknya sempatkan waktu istirahat itu di saat setelah zuhur ya. Jadi setelah sholat zuhur biasanya kan kita istirahat, sholat, makan. Nah, karena ini kita lagi puasa, jadi kita tidak makan, nah kita bisa sempatkan untuk istirahat sebentar, ya, supaya nanti bisa fresh ya, nggak usah lama-lama, biasanya setengah jam aja, baru nanti kembali beraktivitas, ya. Dan juga melakukan olahraga. Nah, olahraga ini kan sangat baik ya dilakukan setiap hari untuk menjaga metabolisme kita juga, ya, daya tahan tubuh, dan juga melancarkan peredaran darah. Nah, kalau kita puasa 30 hari gitu kan, masa kita nggak olahraga gitu kan? Nah, pasti kita masih tetap bisa berolahraga asalkan kita mengikuti beberapa tips berikut. Nah, ini pertanyaannya. Amankah berolahraga saat menjalankan puasa? Ya. Jadi saat kita menjalankan ibadah puasa, bukan berarti aktivitas fisik itu harus di-stop. Jadi kita tetap bisa untuk berolahraga setelah ataupun sebelum berbuka puasa, ya. Nah, kalau saran saya sih sebenarnya yang paling efektif itu sebelum berbuka puasa. Jadi puasa itu kan biasanya jam-jamnya adalah jam 6 ya untuk maghrib, ya. Jadi Bapak Ibu bisa memulainya itu sebelum berpuasa itu sekitar jam 5 sore ya. Karena kalau misalnya setelah berbuka puasa itu biasanya kita akan disibukkan ya untuk ibadah, biasanya sholat tarawih atau misalnya ada yang baca Quran gitu. Dan juga tidak kita sarankan untuk berolahraga di malam hari, karena kalau olahraga di malam hari itu biasanya akan kesulitan untuk tidur ya. Jadi baiknya memang sebelum berbuka ya. Jadi nanti kalau misalnya sudah selesai olahraga, capek, udah keringetan, dan juga udah mulai dehidrasi, pas banget habis itu langsung buka puasa ya, itu kita bisa minum dan juga makan makanan yang manis ya. Ini ada beberapa olahraga yang kita sarankan untuk dilakukan pada saat berpuasa ya. Oke. Jadi klik ya, sebentar ya. Bisa Mbak Dian? Nggak bisa diklik ya? Iya, ini nggak bisa diklik ya Mbak Desi ya. Sebentar ya. Oke. Stop.
apa namanya, stop sharing dulu deh Mbak Desi. Oh, Saya stop share dulu share ya. sendiri aja. Oke. Ya. Oke, sebentar ya Bapak Ibu ya. Maaf ya, ada kesalahan teknis, jadi kita mulai lagi ya. Saya share sendiri. Udah ya Mbak Desi ya? Sudah kelihatan. Share screen-nya sudah? Oke. Nah, saran olahraga yang bisa dilakukan adalah jogging ya, atau misalnya jalan santai aja, ini bisa dilakukan 30 menit sebelum berbuka ya. Dan juga jogging ini punya banyak manfaat bagi kesehatan. Kalau kita rutin berjogging, ini baik untuk kesehatan jantung karena olahraga ini bisa meningkatkan detak jantung dan mendorong paru-paru bekerja dengan kapasitas tertinggi ya. Pastinya jogging ini jangan lari kenceng juga ya Bapak Ibu ya, terutama pada saat berpuasa. Oke, yang kedua yoga ya, di mana yoga ini bisa dilakukan dengan intensitas yang ringan agar tidak menguras tenaga, dan yoga ini bisa menjadi olahraga bagi yang ingin berolahraga cukup intens dalam waktu singkat. Nah, saya juga kemarin lihat-lihat itu katanya ada beberapa yoga juga yang bisa dilakukan di tempat tidur ya. Jadi kalau misalnya yang nggak pengen apa namanya, yang pengen praktis-praktis aja gitu ya, daripada mager cuman tiduran aja di tempat tidur, nah itu bisa sambil stretching dan juga melakukan yoga ya. Nanti bisa dilihat juga untuk contoh gerakannya itu di YouTube ya, atau misalnya di Instagram, atau bisa juga misalnya apa namanya, tanya ya ke instruktur yoga ya. Oke, kemudian bersepeda ya, jadi sama seperti jogging. Jadi bersepeda ini termasuk olahraga yang baik bagi sistem kardiovaskular. Nah, ini bisa dilakukan sambil cari takjil ya, bisa jalan-jalan ya, sore hari keliling-keliling gitu misalnya sambil beli makanan untuk berbuka. Nah, tapi kalau misalnya nggak tertarik untuk keluar rumah ya, jadi misalnya dikhawatirkan misalnya kan sore hari ya, menjelang berbuka itu kan banyak kendaraan, rame. Nah, itu Bapak Ibu bisa melakukan di dalam rumah dengan sepeda statis ya sebagai alternatif. Nah, terutama di bawah bagian tubuh, contohnya beban. Selanjutnya adalah beban tubuh. Nah, ini adalah contoh olahraga yang sebetulnya sangat saya sukai ya. Karena kenapa? Ini sangat praktis sekali, tidak membutuhkan banyak alat. Jadi apa namanya, bisa menggunakan beban tubuh sendiri ya. Dan ini contoh-contoh gerakannya adalah push up, sit up, apa namanya, jumping jack sama squat agar tubuh tetap aktif bergerak ya. Jadi kalau misalnya apa namanya, Bapak Ibu mau ya supaya lebih luasa, itu bisa menyediakan alatnya itu misalnya seperti matras aja ya untuk bisa berolahraga menggunakan beban tubuh ini. Nah, yang perlu diingat ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan saat berolahraga, intensitas dan waktunya tentunya karena kita sudah puasa seharian, kita tidak makan, tidak minum, pastinya akan kekurangan cairan, kita benar-benar harus perhatikan intensitas ataupun waktunya ya. Seperti kalau misalnya tadi mau sebelum berbuka puasa itu benar-benar yang mendekati ya jam 5 atau setengah 6. Dan juga intensitasnya terutama juga jangan terlalu berat ya. Jika tidak kuat, kurangi jam latihan. Misalnya dari 1 jam menjadi 30 menit. Nah, ini sekali lagi, karena ini adalah merupakan tips, kembali lagi Bapak Ibu yang paling mengetahui kondisi tubuhnya masing-masing. Jadi yang sudah bisa menakar ya, apakah Bapak Ibu ini yang sudah terbiasa berolahraga, misalnya di luar bulan puasa, ataupun yang baru-baru pemula olahraga, pasti kan sudah bisa tahu ya kemampuan masing-masing saat melakukan olahraga. Kemudian kurangi intensitas dan gerakan tubuh jadi lebih ringan, sama cobalah di sore hari, mulainya pukul 17 atau jam 5 sore. Nah, kemudian setelah itu ini yang paling penting banget ya, setelah berbuka ya. Karena biasanya setelah berbuka ini rawan yang namanya lapar mata dan juga kalap ya. Udah beli ini beli itu segala macam nih semua dibeli ya. Lalu pas udah beduk gitu ya, Allah Akbar langsung diminum terus langsung makan banyak gitu ya. Itu jangan ya Bapak Ibu ya. Karena sebenarnya kan pada saat kita puasa pencernaan kita, usus kita itu juga lagi menyesuaikan ya. Jadi sebenarnya mengecil gitu. Nah, itu kalau misalnya dipaksa kita makan atau minum terlalu banyak, pastinya akan berdampak juga bagi kesehatan kita. Ya, jadi setelah berbuka, baiknya dimulai dengan makan atau minuman pembuka yang manis atau kurma
Kemudian hindari gorengan atau makanan pedas ya, walaupun wah ini kenyataannya saya kayaknya susah sekali ya menghindari gorengan atau makanan pedas ini ya, karena biasanya orang kalau udah puasa itu udah ngiler sama yang namanya gorengan, nggak tahu kenapa ya, padahal kan logikanya emang bener-bener nggak baik ya Bapak Ibu ya, seharian kita nggak makan, nggak minum, otomatis kan tenggorokan kering, tiba-tiba dihajar sama gorengan gitu, apalagi sama cabe. Wah, itu apa namanya, sebenarnya nggak sehat tapi enak ya. Nah, itu kita harus coba hindari ya. Kalaupun mau sesekali aja ya, kita harus takar supaya lebih apa namanya, supaya lebih sedikit ya. Misalnya dari 30 hari itu ya pengen gorengan sesekali, misalnya 2 minggu sekali gitu. Itu masih wajar. Kemudian selanjutnya adalah menyantap menu utama dengan porsi yang secukupnya. Nah, biasanya tipsnya dari saya adalah kalau misalnya setelah berbuka itu cukup dengan makan yang manis ya, makan atau minum yang manis. Jadi kalau saya sih nggak langsung menyantap menu utama, tapi setelah ibadah ya, sholat maghrib, kemudian sholat taraweh. Nah, baru setelah sholat taraweh itu makan-makan yang apa namanya besar. Nah, biasanya kalau apa namanya makan kurma itu biasanya kan nggak kenyang ya, mungkin ya untuk sebagian orang ya. Nah, itu bisa ditambahkan juga dengan buah segar sebelum langsung masuk ke makanan pembuka ya. Oke, kemudian juga setelah berbuka puasa ini jangan lupa untuk minum air cukup ya sebelum tidur. Oke, nah ini juga tidak kalah penting, cukupi kebutuhan tidur. Jadi kekurangan tidur itu bisa sangat fatal ya Bapak Ibu ya, bisa membuat tubuh kita jadi rentan terserang kesehatan fisik karena turunnya sistem imun tubuh. Kemudian kekurangan tidur juga menimbulkan masalah psikis dan menurunkan misalnya suasana hati, stres hingga depresi. Nah, untuk normalnya biasanya jam istirahat itu yang bagus adalah 7 sampai 8 jam ya untuk usia 18 sampai 64 tahun ya, yang normal ya. Dan juga ada penelitian juga menyebutkan ya, kalau misalnya kita tidur itu kurang dari 7 sampai 8 jam ya, itu bisa meningkatkan potensi naik berat badan ya. Kurang maupun lebih, tapi kayaknya lebih jarang ya orang ya. Biasanya tuh kebanyakan problemnya orang itu kurang tidur. Nah, karena kenapa? Karena pada saat kita tidur itu sebenarnya tubuh kita juga membakar ya gitu. Jadi kalau misalnya kurang dari 7 sampai 8 jam biasanya apa namanya berpotensi untuk naik berat badan. Nah, apalagi kan di masa pandemi ini banyak orang yang biasanya bekerja dari rumah gitu ya, santai ya karena kerja dari rumah besok nggak kerja kantoran gitu kan, besok di rumah gitu. Biasanya suka banyak yang menyepelekan nih, banyak yang begadang gitu atau misalnya streaming nonton Korea ya sampai tengah malam. Nah, itu jangan ya Bapak Ibu ya. Semoga juga di bulan Ramadan ini kita bisa memanfaatkan untuk maksimal ya. Jadi untuk ibadah juga dan juga untuk menjaga kesehatan tubuh. Nah, kemudian ini juga tidak kalah penting memperhatikan asupan makanan dan cairan. Nah, saat puasa cobalah untuk minum banyak air putih. Jadi kan untuk normalnya itu biasanya kita butuh 2 liter per hari atau 8 gelas ya atau 250 ml setiap gelasnya. Nah, untuk mensiasatinya ada caranya nih ya, 2-4-2 ya. Jadi 2 gelas saat sahur ya dan menjelang imsak, kemudian 4 gelas dari buka puasa sampai makan malam, kemudian 2 gelas lagi saat menjelang tidur ya. Karena kalau misalnya kita tidak ada strategi ini, kita langsung minumnya banyak atau minumnya kurang, nah itu juga maksudnya minum banyak ini langsung ya, itu kan juga tubuh kan juga akan kaget gitu. Tapi kalau misalnya kurang itu juga tidak baik. Nah, makanya kita harus mengatur waktu untuk minum air ini. Nah, agar kesehatan tubuh terjaga dan badan tetap bugar selama puasa ya, coba juga terapkan untuk mengkonsumsi gizi yang seimbang ya. Nah, ini bagaimana tubuh tetap ideal selama Ramadan dan juga Lebaran supaya nggak lebaran ya Mbak Desi ya. Jadi biasanya orang problemnya, wah bulan Ramadan dan juga Lebaran kok bukannya makin langsing tapi makin lebaran gitu. Nah, ini ada beberapa tips-tipsnya supaya tetap ideal ya. Nah, secara garis besarnya yang kita sharingkan di sini adalah kalau ingin, biasanya orang itu ada 3 tipe ya, pengen menjaga berat badan ya atau maintain, kemudian menaikkan berat badan atau menurunkan berat badan ya.
kalau ingin menjaga berat badan, pastinya adalah cukup menjaga keseimbangan antara kalori masuk dan juga kalori keluar, ya. Tapi kalau misalnya menurunkan berat badan ya, dan ini kebanyakan orang yang banyakkan orang pengennya menurunkan berat badan, ini kalori masuknya harus lebih sedikit dari kalori keluar, ya. Karena kalau misalnya kebalikan nih, kalori masuknya itu lebih banyak dari kalori yang keluar, maka yang ada adalah menambah berat badan, ya. Jadi energi masuk itu biasanya adalah makanan ya, apa yang kita makan. Energi keluar itu sendiri adalah aktivitas, latihan, dan metabolisme. Iya, memang puasa itu kita menahan tidak makan dan minum 14 jam gitu, tapi bukan berarti kita boleh kalap. Nah, itu kebanyakan orang karena sudah mikir kan udah puasa nih 14 jam gitu kan ya, udah lapar, udah haus, ya boleh dong saya makan sesukanya gitu. Nah, ya itu jadinya apa yang kita tahan ternyata nggak sebanyak apa yang masuk gitu ya dari tubuh kita. Oke, nah ini di sini diet itu sebenarnya kan kita artikan sebagai pola diet itu nggak cuma nurunin berat badan sih sebenarnya. Jadi diet itu untuk menjaga tubuh itu supaya tetap ideal. Ideal itu bisa artinya kan turun ataupun naik berat badan. Tapi kebanyakan orang itu memang mengartikan diet ini sebagai turun berat badan gitu. Dan memang lebih banyak problem orang kan mengalami obesitas ya daripada menaikkan berat badan gitu. Nah, kalau diet yang ideal itu kan kalau kita lakukan diet biasanya berat badan itu turun ya. Tapi biasanya kebanyakan orang itu salahnya adalah kalau misalnya pingin berat badan turun, cara yang dilakukan apa? Dia ngurangin makan gitu. Padahal bukan hanya cuman ngurangin makan aja, karena kalau kita mengurangi makan dan juga porsi makan tersebut itu di bawah normal dari tubuh kita, tubuh akan mengambil dari cadangan yang kita punya. Maka yang terjadi adalah massa ototnya berkurang, airnya juga berkurang ya, walaupun lemaknya berkurang ya. Oke. Nah, kalau hal ini terjadi terus-menerus, yang ada metabolisme kita akan menurun. Ya. Nah, ini adalah cara yang salah ya Bapak Ibu ya, dan jangan dilakukan. Yang benar adalah kalau kita mau berat badan kita turun, kita tuh menurunkan lemak gitu. Nah, kalau mau menurunkan lemak, caranya adalah membangun massa otot gitu. Makanya tetap ya, ketika kita menjaga kalori yang masuk, ya usahakan juga otot kita ini juga terbentuk. Makanya tadi kita sarankan, walaupun selama berpuasa kita tetap melakukan aktivitas olahraga untuk menjaga si massa otot itu gitu. Jadi kalau kita nggak olahraga kan ototnya akan berkurang. Nah itu semakin berkurang massa otot kita, maka semakin berkurang juga efektivitas dalam penyerapan dan juga penurunan berat badan. Nah, untuk air sendiri, ya jangan lupa untuk konsumsi air putih, di mana air putih ini udah murah, sehat lagi ya, karena nggak ada kalorinya, daripada kita minum minuman yang manis ya. Biasanya yang lagi tren, biasanya boba-boba gitu ya. Nah, kalau kita minum banyak air putih, kita bisa menahan keinginan makan makanan ringan, terus minum minuman manis, terus juga menurunkan berat badan, BMI, lingkar pinggang, sama lemak tubuh, menambah rasa kenyang berkepanjangan, dan juga menambah jumlah pembakaran kalori. Ya, jadi kalau kita lapar, ya usahakan juga kita pastikan itu asupan cairannya terpenuhi, karena bisa jadi itu sebenarnya cuma lapar mata karena kita kurang cairan saja. Ya, ini contohnya seperti ini ya, craving ya, pengen makan ini, pengen makan itu gitu. Biasanya tubuh mengelabui kita untuk menginginkan sesuatu yang padat, padahal tubuh kita membutuhkan air. Makanya pada saat buka puasa tadi, kalau bisa setelah udah azan, minum air dulu ya, sama sesuatu yang manis ya, kalau bisa sih kurma ya gitu, atau misalnya buah. Biasanya sih kalau udah minum kayak gitu udah nggak kalap lagi gitu ya. Tapi kalau misalnya dari awal nih makanannya menyantapnya udah yang manis, kayak misalnya es buah atau segala macam, semakin manis, tapi manis buatan itu biasanya akan membuat kita semakin kalap gitu ya untuk pengen makan yang lain lagi. Nah, untuk rekomendasi porsi makan ideal ya, terutama ini bisa diberlakukan juga pada saat berpuasa, pada saat buka dan juga sahur. Sebenarnya setiap manusia itu ukuran makannya itu sudah ada di tubuhnya ya, yaitu kita
di tangan kita ya. Jadi untuk porsi misalnya sayuran, karbohidrat dan protein kita bisa mengukur dari tangan. Untuk karbohidrat berapa banyaknya adalah 1 kepal tangan kita ya. Berapa kepalnya coba dilihat ya. Kira-kira segini ya Bapak Ibu ya, sekepal tangannya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk sayuran atau seratnya itu adalah 2 kepal tangan ya. Kemudian untuk protein itu adalah 1 telapak tangan, tapi 1 telapak tangannya yang ini aja ya, jadi nggak termasuk dengan yang jari. Nah itu proteinnya bisa macam-macam ya, bisa menggunakan apa namanya ayam, ikan, telur, tahu, tempe ya bebas. Terus karbohidratnya boleh nasi merah, roti juga boleh, tapi usahakan sih roti gandum ya supaya nggak terlalu besar untuk kalorinya. Dan sayur-sayuran bisa bebas ya seperti brokoli, bayam, kol, wortel dan lain-lain. Dan juga lemak baik ya, lemak baik itu bisa didapat dari minyak kelapa, minyak zaitun, atau misalnya kalau buah itu dari buah alpukat ya. Nah ini nih, siapa yang suka di sini makan makanan seperti ini ya, saya juga masih suka kadang Bapak Ibu, jadi jangan khawatir juga ya. Sebenarnya masih boleh aja sih kita makan makanan seperti ini, asalkan jangan terlalu sering gitu ya, apalagi kalau misalnya pas lagi di waktu-waktu puasa ya, berbuka maupun sahur gitu. Kalau sesekali sih nggak masalah gitu, tapi kalau terlalu banyak makan makanan junk food ya, ini kita akan menumpuk bahan-bahan berbahaya di tubuh kita, bahan kimia seperti pestisida, GMO dan juga obat kalau di sini kalau orang mau kurus tuh biasanya terserah deh mau makan apa aja junk food gitu, tapi yang penting aku kan minum obat pelangsing gitu ya. Nah ternyata obat pelangsing ini juga nggak bagus ya untuk metabolisme kita. Karena kenapa? Karena mereka semua ini bisa menurunkan daya penyerapan dan juga pencernaan karbohidrat. Dimana kalau misalnya metabolisme kita menurun, pastinya efektivitas untuk menurunkan berat badan atau misalnya pencernaan kita itu juga jadi tidak lancar. Makanya ada juga orang yang misalnya, mohon maaf, misalnya sembelit gitu ya, kok susah sih saya ke belakang gitu, atau misalnya kok saya tuh udah ini tapi kok nggak kurus-kurus gitu ya. Ke belakang misalnya saya tetap normal tapi kok nggak kurus-kurus gitu. Nah itu bisa jadi memang metabolismenya yang terganggu ya Bapak Ibu. Nah kalau misalnya hal tersebut terjadi ya tentunya lama-kelamaan itu akan berpengaruh pada efektivitas sistem pertahanan tubuh. Karena 70% sistem pertahanan tubuh itu berada di sistem pencernaan. Ya makanya kebanyakan sumber penyakit itu asalnya dari mana? Dari pencernaan. Ya. Nah, oke ini tadi sudah saya jelaskan ya mengenai tips-tips ya bagaimana cara menjalankan supaya tubuh ini tetap sehat saat berpuasa. Nah, untuk selanjutnya ada tips nih mengenai produk-produk for life apa yang bisa Bapak Ibu konsumsi ya, pilihannya selama bulan Ramadan yang akan disampaikan oleh rekan saya luar biasa kembali. Silakan Mbak Desi. Oke, Mbak Dian, ini lanjut pakai share slide-nya Mbak Dian aja atau aku stop dulu? Aku stop aja nanti takutnya ini lagi ya. Siap, aku share aja. Mbak Dian, ini luar biasa sekali materinya. Saya juga belajar ya dari apa yang disampaikan bahwa memang yang bisa saya simpulkan dari materinya Mbak Dian itu adalah yang alami itu yang lebih baik. Ya, betul ya. Kalau misalnya kita mau sehat, tetap sehat dan bugar selama Ramadan, ya memang kita harus memperhatikan asupan-asupan yang masuk ke dalam tubuh kita juga gitu ya. Jangan yang asal-asalan, yang penting kita minum obat pelangsing tadi ya seperti yang slide di sini, ataupun kita asal makan ya, tapi kita tidak memperhatikan kandungan nutrisinya. Nah akhirnya ketika puasa pun kita akhirnya tidak bisa bugar, ya mungkin besoknya malah lemes karena kita terlalu banyak gula juga bisa seperti itu, jadi ngantuk terus kali ya Mbak Dian ya. Betul. Nah, ini ada pertanyaan nih Mbak Desi sebelum kita lanjut kali ya. Nah ini ada dari Ibu Cantika Auditia, ada tips yang untuk menyusui supaya tetap kuat dan bugar selama berpuasa ya. Jadi orang yang menyusui kan habis menyusui haus banget tuh, gimana tuh? Nah, mungkin ada tips-tips juga Mbak Desi bisa bantu jawab. Ya mungkin kalau misalnya mudah-mudahan Ibu tadi Ibu sorry. Cantika, ya.
Ibu Cantika ya. Ibu Cantika yang bertanya mudah-mudahan masih ada di sini. Mungkin kalau misalnya kondisinya nih Bu, Ibu, menyusui dan memang Ibu pengen, tetap menunaikan ibadah puasa gitu ya. Nah itu kan tetap dibolehkan selama kita juga bisa menakar tubuh kita ya, jangan sampai kita malah menjadi sakit gitu ataupun dehidrasi. Nah sebetulnya memang mungkin tips yang tadi Bu, untuk memperbanyak minum air putih, ketika kita di waktu, berbuka dan juga, sahur itu, dan tambahin porsi makannya. Jadi kalau misalnya masalah haus itu mungkin kita bisa ganti kan, nanti saya akan sampaikan mengenai Riovidastik ya, untuk menjaga asupan cairan kita selama berpuasa. Tetapi mungkin kalau Riovidastik saya lihat kan memang di kandungannya tidak disarankan untuk ibu menyusui. Jadi mungkin ibu bisa ganti selain minum air putih juga kandungan yang ada elektrolitnya mungkin kita bisa dapatkan yang alami itu dari air kelapa, Bu. Gitu, jadi air kelapa itu kan juga bagus untuk mengganti cairan tubuh yang hilang selama berpuasa dan ditambahkan ketika kita sesudah sholat tarawih ya, Bu, ya, tetapi jauh sebelum tidur ya, jangan dekat dengan waktu tidur, kita tambahkan makan lagi. Jadi mungkin kalau tadi Mbak Dian sampaikan itu porsi makan 2 ya untuk, berbuka dan sahur, tetapi mungkin ditambahkan setelah sholat tarawih ya, mungkin sekitar jam berapa nih, Bu, sholat tarawihnya? Nah, selanjutnya Ibu tambah makan lagi. Nah, itu, mudah-mudahan sih menurut pengalaman saya sendiri sih aman sih Bu, untuk rasa laparnya ketika berpuasa dan rasa hausnya bisa terkendali, seperti itu Bu. Tapi perhatikan lagi dan mungkin kita sarankan juga untuk konsultasi ke dokter kalau misalnya saat ini anaknya sedang, ASI eksklusif. Nah, itu mungkin karena kita mungkin di muslim juga ada aturan ya yang memperbolehkan selama kita mungkin sedang menyusui ataupun sedang hamil untuk tidak, berpuasa dan bisa mengganti di lain hari. Gitu Bu, Iya, saya kembalikan lagi ke Bu betul. Cantika. Nah, Ya, saya lanjut ya Mbak Dian ya, mengenai iya jadi produk-produk mhm, iya, jadi tadi apa yang saya sampaikan, itu, untuk orang dalam kondisi tubuh normal ya, Mbak Desi juga ya, sama juga Bapak Ibu mitra Forlab semua. Jadi kalau ya ada kondisi tertentu, misalnya seperti, apa namanya, menyusui ataupun sedang hamil, nah itu kan, berbeda ya. Jadi jangan jangan ditiru plek-plekan seperti itu gitu, karena kondisinya memang berbeda dan, kita juga harus menakar untuk, kondisi tersebut, ya. iya Oke, betul. silahkan, Jadi intinya kita sehat, bugar, dalam arti kita tuh bisa tetap, melakukan kegiatan aktivitas kita sehari-hari walaupun kita dalam keadaan berpuasa gitu ya Mbak Dian ya. betul, Bukan iya, dalam arti kita diet nih ketika kita berpuasa, bukan itu, mhm. tetap nilai tujuan utamanya adalah kita beribadah ya untuk berpuasa. Sementara apa Mbak Dian, kalau dietnya ataupun kurusnya itu bonus ya Mbak Dian ya? Betul betul. Iya. Nah, memang yang alami itu yang bagus. Jadi kalau misalnya tadi ya mungkin ada yang memang menjalani proses diet juga ketika berpuasa, tapi, minum dengan obat-obat pelangsing. Nah, seperti hal itu memang akan sangat mempengaruhi, metabolisme tubuh kita. Nah, kalau kita memiliki metabolisme tubuh yang juga kurang bagus, tentunya nanti akan susah ketika kita pengen menuju badan yang sehat. Nah, biasanya memang yang perlu kita cermati baik-baik adalah memang kita harus memperhatikan dulu kesehatan sistem, pencernaan kita. Nah, selama ini mungkin ketika, kita puasa tahun-tahun lalu nih ya, mungkin di bulan-bulan Ramadan dulu kita selalu, apa namanya, itu tadi kalap mata. Tapi mudah-mudahan ketika kita mendengarkan presentasi di siang hari ini, akhirnya Ramadan ini kita bisa mentargetkan untuk makan yang lebih sehat dan juga mungkin kalau misalnya ternyata belum sempat untuk memperhatikan nutrisi yang tadi diajarin sama Mbak Dian, tetapi masih, aduh karena saya kerja gitu ya, nggak bisa masak dan terpaksa memang saya harus membeli makanan gitu ya di luar, memang kita pastikan bahwa, tubuh kita memiliki sistem pencernaan yang sehat. Dengan cara kita harus menjalani proses detoksifikasi. Nah, jadi detoksifikasi itu kalau misalnya kita tahu memang proses untuk membuang racun-racun ya, dalam tubuh ya dalam sistem pencernaan kita. Karena memang sistem pencernaan kita itu sesuatu yang harus dijaga baik-baik. Kalau kita ketahui bersama memang, usus ya bagian dari sistem pencernaan kita, itu ternyata, mungkin di sini udah ada yang tahu juga ternyata itu, panjangnya itu 2 kali, lapangan tenis. Jadi kalau misalnya lapangan tenis itu kira-kira luasnya sekitar 600 meter persegi, nah panjangnya usus kita itu 2 kali lapangan tenis, jadi sekitar 1.200 meter persegi. Itu berarti bukan lumayan ya, itu panjang sekali dan memang, kita mungkin selama ini, waktu puasa, pas ketika buka puasa, kita makan jajan sembarangan itu mempengaruhi banyaknya residu-residu ataupun mungkin kotoran-kotoran yang menempel di, usus kita. Nah, ketika itu kotor
tentunya akan, mempengaruhi juga metabolisme. Nah, tetapi yang aman adalah ketika kita melakukan detoksifikasi alami. Jadi jangan sampai kita menggunakan bahan-bahan kimia untuk membuat kita menjadi langsing gitu ya, tetapi, justru nanti ke depannya membahayakan tubuh. Nah, T4 Life ini adalah salah satu produk, yang bisa dikatakan sebagai detoksifikasi alami untuk membuang racun-racun yang ada di dalam, sistem pencernaan kita sehingga nantinya akan berpengaruh ke, daya tahan tubuh kita. Jadi sistem pertahanan tubuh kita. Dan ketika kita puasa, mudah-mudahan kita juga terhindar dari berbagai penyakit yang bisa mencegah kita akhirnya besok untuk, puasa, akhirnya puasanya batal. Nah, jadi kalau misalnya ketika kita menjalani ibadah puasa Ramadan, memang kita tidak bisa menghindari yang namanya godaan-godaan takjil itu, tetapi mungkin kita bisa akali dengan meminum T4 Life itu, nanti akan kita, ajarkan, saat-saatnya ya. Yang penting jangan minumnya di siang hari, itu kan biasanya kan kita ngajarinnya minumnya di sore atau malam hari. Kalau diminum sore itu nanti batal ya, itu nggak boleh. Jadi, kita bisa konsumsi di malam hari, untuk, menjaga, sistem kesehatan untuk menjaga kesehatan saluran pencernaan kita. Nah, mungkin sedikit, refresh kembali manfaat dari T4 Life. Dan T4 Life ini memang bahan-bahannya, alami ya, itu bersumber dari rempah-rempah yang sudah, dipilih, dapat membantu kesehatan, sistem pencernaan kita. Nah, ada antioksidan juga di dalamnya. Nah, ketika itu sudah masuk ke dalam tubuh ya, kita dibersihkan, didetoks secara alami, nantinya akan menjadi stimulator imun gitu, sehingga kita bisa memiliki, sistem pertahanan tubuh yang, seimbang ataupun yang sehat lah ibaratnya seperti itu, ketika sistem pencernaan kita sudah sehat. Nah, kita cukup minum memang 1 tea saja, jadi bentuknya ada, kayak gini ya, mungkin kelihatan ya, saya contohnya kayak gini, ya ada 30 isinya, ya, dan ini bentuknya seperti teh celup gitu, jadi gampang sekali bikinnya, dan dia mengandung, 10 komposisi utama yang bagus untuk sistem pencernaan tubuh kita. Nah, manfaatnya secara garis besar itu diformulasikan untuk mengaktifasi otot pada usus besar yang dapat melancarkan pembuangan. Nah, biasanya kalau misalnya kita kurang serat tentunya pasti akan juga mempengaruhi sistem, pembuangan kita. Nah, bagus untuk kita rutin mengkonsumsi T4 Life mungkin selama berpuasa nanti. Nah, selanjutnya, ketika kita sudah, sehat ya, pembuangannya lancar, tentu, sistem pencernaan kita akan sehat gitu. Dan itu juga akan mempengaruhi rutinitas kita, dan juga ketika kita makan, itu akan mudah untuk diserap ketika memang, sistem pencernaan kita sudah, sehat. Nah, ini mudah sekali untuk dikonsumsi, nggak perlu sulit-sulit ya, dan tidak perlu gula pasir tentunya kalau menggunakan T4 Life ini. Nah, Jangan ini ya, jangan secara dicampur gula pasir iya, ya, Des, ya. jangan pakai Udah gula pasir. Iya, kalau misalnya nanti tujuannya pengen diet juga, yang sehat ya, itu memang kita mengurangi juga konsumsi gula. Nah, ini adalah contoh-contoh, dari bahan-bahan T4 Life yang, dari kandungan-kandungan T4 Life yang ingin saya sampaikan di sini. Ada buckthorn, ada daun sena, ada teh hijau, ya, ada limau, ada kayu manis, ada, kulit jeruk. Nah, secara umum kita bisa melihat ataupun kita bisa googling manfaat-manfaat dari, kandungan-kandungan, herbal ini. Nah, memang dia bagus untuk membantu sistem pencernaan kita, tetapi juga memang kita ketahui bersama contohnya ya seperti teh hijau nih ya. Teh hijau memang manfaatnya selain juga bagus untuk sistem pencernaan, itu juga, bagus untuk, menangkal, ada antioksidannya juga. Jadi ada yang juga bisa membantu biasanya orang yang sedang proses, diet ataupun, ingin langsing gitu biasanya seperti itu. Nah, itu dia minumnya mengganti dengan, teh hijau gitu. Nah, selanjutnya juga ada kandungan-kandungan, yang kita tahu misalnya contohnya dari kayu manis nih. Kalau misalnya kita minum yang ada kayu manisnya itu kan enak ya, teh kayu manis tuh kadang juga suka ada yang seperti itu. Nah, tetapi ternyata manfaatnya selain juga untuk membantu kesehatan sistem pencernaan, tetapi dia juga bisa sebagai antiinflamasi ataupun anti peradangan. Nah, jadi itu kan kalau misalnya peradangan ataupun inflamasi itu kan awal dari penyakit ya. Nah, tentunya kalau misalnya kita, ketahui mencegah lebih baik daripada mengobati dan dengan kita rutin mengkonsumsi bahan-bahan alami ini, itu, bisa mencegah kita, mendapatkan penyakit-penyakit serius, di kedepan harinya ya. Nah, selanjutnya, kandungannya ada jahe, ada echinacea. Echinacea itu apa sih?
Nah, echinacea itu seperti bunga sebetulnya yang banyak tumbuh di dataran Eropa dan Amerika. Nah, mungkin memang ini bahan-bahannya kalau misalnya kita cari sendiri pasti susah. Nah, tentunya lebih gampang kalau misalnya kita tinggal mencelupkan saja teh ini, sehingga kita juga, bisa mendapatkan, manfaat-manfaat dari herbal-herbal dan contohnya juga, di astragalus ini. Astragalus selain juga bagus untuk sistem pencernaan, dia juga berfungsi untuk menguatkan, sistem, imun, ya. Dan juga dia juga bagus, dan juga sudah digunakan dalam pengobatan Tiongkok ataupun tradisional Cina, selama ini ya untuk, pengobatan-pengobatan, penyakit ya. Tapi memang kita melihat di sini bukannya kita overklaim ya dengan, menjelaskan T4 Life ini kepada prospek, tetapi sebetulnya inti kandungan dari herbalnya ini sudah banyak diketahui juga oleh dan sudah banyak digunakan oleh pengobatan tradisional berbasis herbal. Gitu. Jadi ini udah komplit sekali 10 kandungan utama dan cara pakainya itu mudah. Jadi memang kita hanya celupkan saja dengan air setelah kita mendidihkan, hilangkan dulu didihannya, kita tunggu mungkin, sekitar berapa detik gitu ya, sudah tidak ada lagi uapnya, lalu kita ini aja, kita celupkan. Kita celupkan di air, panas tersebut. Nah, memang di sini nanti ada perhatiannya ya, memang ada beberapa peringatan yang perlu kita perhatikan ketika kita mengkonsumsi. Contohnya, hindari penggunaan untuk anak-anak di bawah 12 tahun, ya, wanita hamil ataupun menyusui. Jadi kalau misalnya memang kita dalam kondisi tadi yang saya sebutkan, mungkin nanti kita bisa ganti saja dengan yang, lain ya, karena memang kalau herbal itu biasanya tidak disarankan untuk, yang tadi ya, di warning seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya ternyata juga tadi saya juga lihat di sini kandungan dari T4 Life itu dia, memang detoksifikasi dan dia mengeluarkannya bisa melalui, mohon maaf ya ketika kita mau BAB ataupun, BAK itu, memang, biasanya akan terasa gitu langsung. Jadi kalau misalnya kita konsumsi nanti di malam hari, biasanya memang mungkin pas lagi sebelum sahur kita mungkin terasa yang ataupun ada yang langsung gitu, langsung ke toilet gitu ya. Nah memang perhatikan kalau misal ternyata dampaknya itu cukup berat ya, jadi berulang kali, nah itu, di-stop dulu aja gitu. Jadi, untuk penggunaannya memang kita, sebetulnya aman, tetapi, diperhatikan jika ada hal-hal yang kurang nyaman itu, dihentikan dulu terlebih dahulu. Gitu, mudah-mudahan jelas sampai T4 Life di sini Mbak Dian nggak ada yang tanya ya sampai T4 Life sini? Ya, oh ya, mungkin tambahannya gini, kalau Bapak Ibu Mitra for Life, kalau untuk, apa namanya, konsumsi Tip for Life ini bisa diatur untuk kekentalannya ya. Jadi kalau Oh ya, misalnya semakin kental, biasanya memang, semakin lancar ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalnya memang, dirasa itu, agak mengganggu, nah itu dibuatnya bisa diseduhnya tidak terlalu kental, gitu. Ya, iya betul jadi, betul. apa namanya, jangan terlalu lama didiamkannya ya, supaya tidak terlalu kental. Ya, mungkin saran kalau misalnya baru awal-awal gitu ya, mungkin kayak 10 celup gitu kali ya bagiannya. Jadi misal dalam keadaan panas terus kita celup, jadi kita hitung 1, 2, 3 ini mungkin baru awal-awal nih ketika kita baru Betul betul. mengkonsumsi, ya sampai 10 gitu misalnya. Jadi tadi yang, tidak terlalu kental. Nah, tapi kan karena harganya lumayan ya Mbak Dian ya, satu tehnya ini, memang kan, kita beda ya sama teh-teh yang lain karena memang kandungannya ini lengkap untuk mendukung sistem kesehatan. Nah, mungkin kalau misalnya mau dibagi aja, misalnya ada beberapa gelas, panas di rumah gitu ya, nanti dibagi dengan keluarga yang lain bisa, kalau misalnya kita nggak pengen terlalu kental gitu, jadi kita bisa ganti ke cangkir yang lain gitu kali ya, Mbak, ya? Iya, betul. Jadi jangan didiamkan di dalam, apa namanya, di dalam gelasnya itu, di dalam air panasnya. Karena kalau didiamkan itu biasanya kan kental. Karena sebenarnya sih sebagian orang banyak kan, lebih senang yang kental ya Mbak Desi ya, gitu kan. Karena katanya, wah lebih, menyerapnya lebih, banyak nih, gitu. Cuman mungkin sebagian lagi yang merasa, wah terlalu lancar, jadi kayak, mengganggu juga nih ke belakang, gitu. Iya, betul, jangan sampai nanti malah puasanya, jadi terhambat ketika kita malah, apa namanya, jadi diare gitu, mohon maaf. Tapi mudah-mudahan tidak, jadi kita ikutin saja petunjuk yang ada di, T4 Life, jadi, aman. Nah, tentunya ketika kita juga, berpuasa, pasti kita pengen badan kita juga sehat sehingga aktivitas harian kita itu tidak terhambat. Nah, memang tidak terlepas dari kita adalah produk yang ini ya, yang favorit sekali transfer factor trifaktor formula dan ini memang ketika berpuasa itu wajib ataupun mungkin, bisa diganti kalau misalnya biasa minum TF plus juga boleh. Nah, biasanya memang ini, amat sangat dianjurkan untuk dikonsumsi ketika sahur, yaitu, apa namanya, untuk modal kita berpuasa
berpuasa lah ibaratnya seperti itu. Nah, kita sudah tahu bersama ya trifaktor formula itu kandungannya itu apa, itu dari, ekstrak kolostrum, sapi dan juga kuning telur, yang diambil kandungan transfer factor-nya. Lalu, ini apa namanya, bisa kita konsumsi sehari 2 kapsul sesudah makan ataupun mungkin sebelum makan juga boleh. Jadi, kita nyamannya aja di mana, karena memang ini kan suplemen ya, jadi kita sesuaikan dengan kondisi tubuh kita enaknya yang mana. Tapi jangan lupa ketika sahur ini kita mengkonsumsi transfer factor trifaktor formula untuk menjaga sistem pertahanan tubuh kita ketika berpuasa. Nah, apalagi kan memang mohon maaf sekarang kan kondisinya, memang masih pandemi ya, dan kita pastikan ketika kita beraktivitas pun kita memiliki, dan berpuasa dan kita harus memiliki sistem pertahanan tubuh yang seimbang dengan asupan dari suplemen juga tentunya. Ini, belum ada pertanyaan ya, Mbak? Jadi kayaknya kalau trifaktor Ini formula udah tahu ya semuanya ya. belum sih. Ini Heeh. boleh dibacain pertanyaannya juga sih. Ada sih beberapa tadi yang T ternyata ya. Jadi boleh Oke, sambil yang T dibaca ya. gimana tuh? Boleh. Iya, oke. Nah, ini tadi makasih untuk sarannya Bu Nur Haslina untuk olahraga yang ringan-ringan. Pak Den, presentasi ini bagus sekali. Semoga bisa bermanfaat ya buat semuanya. Amin. Amin. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu atau Bapak Nelja Agustina. Ibu Tips nih. yang sering sakit mah atau asam lambung, kira-kira TF yang bagus yang mana? Nah, kebetulan ini kan kita sedang bahasnya yang three-factor formula ya. Memang yang paling netral. Ini bukan berarti kita apa namanya bisa mengobati ataupun apa untuk penyakit ya, kita nggak overklaim ya, tapi maksudnya untuk produk yang bisa dikonsumsi, kalau yang punya sakit mah atau asam lambung itu juga sangat baik sekali konsumsi For Life Three Factor Formula ini, dan baiknya memang sebelum makan ya Mbak Desi ya, gitu. Jadi pada saat perut kosong. Jadi kalau TF3 boleh diminum itu sebelum ataupun sesudah makan, tapi kalau yang produk-produk lain yang mengandung herbal ini baiknya setelah makan, ya. Oke, jadi kalau misalnya dia memiliki masalah di lambung, mohon maaf biasanya kan kalau mau puasa itu, konsumsi ini Mbak, ada obat lambung biasanya gitu. Oh iya. Nah heeh, tapi kalau misalnya betul tadi, kalau misalnya mau dicoba, cobakan saja untuk menggunakan Trifactor Formula, ketika dia sahur Bu, jadi, ini mohon maaf nih, dia berpuasa atau tidak nih? Kalau misalnya pertanyaannya itu dia memang ada, konteksnya mau berpuasa, itu kita sarankan untuk minum di, sebelum pas sahur ya dan juga, sesudah buka puasa gitu ya Mbak Dian ya. Jadi Betul. boleh untuk kita tambahkan kapsulnya. Jadi walaupun memang di sini disarankannya 2 kapsul, tetapi kita bisa menambahkan karena ini memang suplemen, jadi kita untuk dosisnya kita bisa sesuaikan dengan tubuh kita enak yang mana. Mudah-mudahan sih ketika puasa dan konsumsi Trifactor Formula itu permasalahan dari, pencernaannya ataupun lambungnya itu juga bisa terkendali. Karena kebetulan memang ada pengalaman juga sih Mbak Dian, kebetulan orang tua juga seperti itu, mudah-mudahan aman dengan kita juga, puasa dan kita konsumsi Trifactor Formula. Tapi kembali lagi kondisinya dikonsultasikan dulu ya Bu ya ke dokter, apakah, memang dia bisa atau tidak untuk, menggunakan produk-produk kita, seperti itu. Ya, oke. Ini lanjut lagi kali ya, apa namanya ini dari Oke. tadi Pertanyaan lagi? enggak sih, ini ada pertanyaan juga, ada ini sambil saya bacakan ya untuk Bu Nur Haslina tadi untuk yang, pertanyaan Ibu yang menyusui tadi ya, ini untuk banyak buah-buahan. Kemudian, Ibu Eka Mustika ini, wah konsumsi TF Nutrasat bagus, recommended. Oke, itu nanti juga ada presentasinya Mbak Desi ya selanjutnya. Nah, ini ada dari Bu Nur Haslina lagi, T4Life diminum sebaiknya sekali dalam berapa hari? Yang sudah diambil sebelum Ramadan tahun lalu apa bisa dikonsumsi lagi? Nah, kalau ini maksudnya sudah expired ya Bu ya, kalau expired sebaiknya jangan ya Bu ya, apalagi sudah lama. Nah, kalau untuk saran minumnya tadi yang sudah disebutkan Mbak Desi, kalau untuk yang berpuasa sebaiknya sih, yang nggak berpuasa juga sih ya, sebaiknya malam hari ya, sebelum Tidur. Iya, tidur ya. Terus juga ini Ibu Eka Mustika tadi ya, kalau terlalu kental apakah bisa dibagi 2? Jadi bisa ya Mbak Desi ya, bisa kalau Bu, merasa terlalu mhm. kental untuk share. Jadi kalau terlalu kental ini terasa manis, lebih pekat. Selama ini aman-aman saja, tapi anak-anak kalau konsumsi nggak begitu pengaruh untuk BAB. Jadi gini, kalau banyak atau tidaknya itu sebenarnya tergantung dari pencernaan kita dan juga apa yang dimakan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya dirasa memang pencernaan kita memang nggak terlalu kotor ataupun memang ya yang dimakan juga nggak terlalu banyak juga ya, nggak terlalu banyak juga ya yang dikeluarkan ya Mbak Desi ya, gitu. Jadi kembali lagi tergantung dari apa yang Bapak Ibu konsumsi dan juga metabolismenya Bapak Ibu. Oke, nah ini kemudian Oke. ini kira-kira kenapa ya Mbak Desi minum tea BAB-nya bisa 2-3 hari kemudian? Nah,
Kalau yang seperti ini kemungkinan ya, apa namanya, ini proses ya Mbak Desi ya, kemungkinan memang ada, apa, bermasalah dari pencernaannya atau metabolismenya, nah itu mungkin baru berproses gitu ya. Nah itu diusahakan juga diimbangi juga dengan makan makanan yang, sehat ya, atau berserat Ya. ya. Ya, dan juga kalau pengalaman saya, Bu, biasanya memang kan saya juga termasuk yang metabolisme pembuangannya tuh nggak lancar gitu. Nah, ketika saya minum T4 Life sendiri memang mungkin nggak langsung besoknya gitu. Jadi nggak spontan, tetapi memang, saya perhatikan bahwa mungkin air putih saya juga kurang, gitu. Jadi pastikan juga ketika kita pengen semuanya sehat, nutrisi betul tadi yang disampaikan Mbak Dian, kita juga dijaga juga seratnya dan juga konsumsi air putihnya gitu. Nah, mudah-mudahan biasanya sih nggak selama itu sih, Bu. Ya, jadi kita juga jual lagi ya. Nah, untuk ini Pak Dian, bisakah kita mengkonsumsi suplemen Forex selama puasa? Kalau saat puasa jangan ya Pak ya, nanti batal. Jadi kalau misalnya saat sahur dan berbuka sangat diperbolehkan sekali ya. Itu aja sih Sangat mungkin ya sangat Mbak sangat, Des ya, iya lanjut sangat lagi ya. sangat, apalagi kalau yang saya jelaskan ini kan tentang transfer factor, trifaktor formula ya, Pak. Ini tuh kayak wajib, Pak. Kalau misalnya, kalaupun mungkin biasa minum plus ya, nggak minum tri nggak apa-apa. Jadi udah terbiasa nih misalnya badannya diganti dengan TF3 boleh. Nah ini kalau misalnya untuk menjaga asupan, harian, memang cukup 2 kapsul setiap hari. Jadi bisa di sahur langsung 2 atau sahur 1 buka puasa 1. Nah tetapi kalau misalnya mungkin kebetulan juga lagi ada loyalty produk bonus ya, dengan plus mungkin kita mau konsumsi lebih selama puasa, boleh dan mudah-mudahan ini tidak mempengaruhi, kegiatan harian kita, tetap bisa beraktivitas. Nah, tetapi kalau transfer factor trifaktor formula, memang kan ini kan bisa dikonsumsi oleh bukan cuman, kita saja ya sebagai dewasa, tetapi kan anak-anak juga bisa. Mungkin di rumah ini biasanya kan anak-anak yang udah masuk SD, usia 7 tahun ya, ataupun bahkan ada yang TK 6 tahun pun sudah puasa. Nah, kita bisa menambahkan, asupan anak-anak, selain dengan chewable, nah bisa juga dia menggunakan transfer factor trifaktor formula. Jadi berikan ke anak-anak yang mau berpuasa itu boleh. Sementara mungkin kalau TF plus kan, diperhatikan ya untuk kategori usianya. Karena kalau misalnya TF trifaktor formula ini kan memang kan rasanya enak. Jadi kalau misalnya anak-anak kadang, dibuka kapsulnya itu terasa seperti susu. Nah, itu nanti akan mendukung kesehatan dia ketika berpuasa gitu. Ini aman untuk dikonsumsi mungkin anak-anak yang sudah mulai berpuasa lah 6 tahun ke atas gitu. Nah, memang kalau trifaktor formula ini, kandungan dari, miligramnya trifaktor formula itu lebih banyak ya. Jadi ada 300 miligram karena ini kita sebut sebagai produk, basic di mana ini adalah murni kandungannya dari ekstrak kolostrum sapi dan juga kuning telur, yang bisa membantu menjaga keseimbangan sistem kekebalan tubuh kita. Ya baik kita dalam, dalam berbagai kegiatan lah, maksudnya tidak terhalangi kita untuk beraktivitas secara normal walaupun kita sedang berpuasa ataupun mungkin yang tidak berpuasa pun tetap, kita, tentunya harus ya apalagi dalam keadaan, yang tidak berpuasa aja tetap harus minum trifaktor formula apalagi kita yang nanti akan berpuasa, seperti itu. Ya, Nah, Mbak Desi ini ada pertanyaan dari Pak Hartono nih, lebih baik dibuka kapsulnya apa diminum bersama kapsulnya tuh, TF3? oke, itu kadang memang, kalau yang seperti itu tuh ada tuh, yang Pak, jadi kadang kalau misal dari yang penyerapannya lebih cepat, itu biasanya kan memang kita buka kapsulnya dan taruh di bawah lidah ya Mbak Dian ya, jadi Mhm. langsung dibuka lah, langsung kita konsumsi gitu, seperti itu. Nah memang beda ya kalau misalnya yang lebih baik yang mana, sebetulnya sih dua-duanya baik ya. Jadi kalau misalnya memang sarannya mungkin bisa konsultasi dengan upline. Jadi kalau misalnya menurut upline itu bagaimana? Misalnya biasanya dia pengalaman kan kadang banyak tuh ya kalau misalnya upline itu di lapangan. Nah, dia mengkonsumsi menyarankan untuk buka kapsul. Tapi memang kalau kami kapsulnya kan juga, bisa dikonsumsi juga, jadi juga aman-aman saja untuk dikonsumsi bersama dengan kapsul. Nah, karena ini juga kapsulnya dari veggie ya, dari, dari sayuran, jadi itu kalau misalnya kita taruh di mulut ya, nanti lama-lama juga lumer gitu. Nah, biasanya anak-anak tuh juga senang tuh jadi kayak permen Mhm. katanya, dikunyah langsung Iya, sama kapsulnya. ya pastikan higienitas aja ya, misalnya cuci tangan dulu misalnya mau Mmm, buka kapsul ya, atau misalnya pada saat minum kapsul aja sih Bapak Ibu ya.
Ini Iya. ada pertanyaannya dari Pak Den, bisakah suplemen for life membatal puasa? Ya bisa Pak, kalau misalnya minumnya pas puasa ya, tapi Iya. kalau membatalkan ini maksudnya Heeh. membatalkan dalam hal, Jadi gini, mungkin maksudnya gimana? gini Mbak Dian, mungkin ketika dia, buka puasa dalam Mhm keadaan perut kosong, mhm itu, beduk maghrib terus langsung batalin dengan TF3 Factor Formula. Apakah mhm. aman dalam keadaan perut kosong? Mungkin gitu kali ya pertanyaannya, Pak, ya? Mungkin ya, bisa jadi ya. Heeh. Nah, kalau seperti itu tentu bisa, Pak, itu otomatis pasti akan, aman ya, aman untuk kita konsumsi. Tadi mungkin, ada beberapa yang mengkonsumsi dalam perut kosong, tetapi pastikan juga jadi jangan langsung TF3-nya, karena dalam keadaan habis berpuasa, pastikan minum dulu air ya. Jadi air dulu diminum, jadi baru setelah itu kita konsumsi Trifactor Formula. Tapi mungkin kalau misalnya di jalan gitu ya mungkin, dan nggak ada apa-apa, ada Trifactor Formula tentu dia bisa untuk membatalkan puasa dan aman untuk dikonsumsi, seperti itu. Oke, mungkin kalau yang produk for life yang tidak kita sarankan untuk diminum, maksudnya setelah buka puasa langsung gitu ya, itu seperti Ya, Yovida itu jangan langsung ya. diminum pada saat perut kosong ya, karena itu kan sifatnya asam, Oh ya. iya betul, Terus kemudian mhm, yang herbal-herbal, yang mengandung herbal ya misalnya TF Plus atau misalnya produk Target, itu pastikan, makan dulu, baru setelah makan, diberi jarak untuk bisa meminum suplemen itu. Tapi kalau TF3 sih sebetulnya, masih kategori aman ya ketika, misalnya dalam perut kosong. Tapi kalau yang ya, lain kita tidak sarankan ya Bapak Ibu ya, ya, sebaiknya ya, makan terlebih dahulu. ya, termasuk juga yang tadi ya T4Life yang saya sampaikan itu jangan sebagai, pembatal puasa ya Mbak Pembatal Din, karena puasa, memang iya betul, jangan ya ah, iya betul. ya karena kan dia kan memang kan kandungan herbalnya banyak, kita khawatir nanti malah terjadi hal yang tidak diinginkan ketika kita baru selesai berpuasa, seperti itu. Oke, saya bisa Oke, lanjut ya? betul lanjut Mbak Oke. Desi. Nah, ini memang, adalah produk Nutrastart. Nah, Nutrastart ini, memang kita ketahui sebagai produk, food replacement. Jadi bukannya sebagai tambahan makan ya, tapi ini sebagai pengganti makan. Nah, jika di sini mungkin Mitra for Life ada yang tetap pengen, ideal ya, pengen berat badannya tetap terjaga, nggak mau terkontaminasi sama tajil-tajil ataupun gorengan-gorengan yang berjejer di jalanan itu, dan tetap pengennya Nutrastart gitu. Ini bisa dikonsumsi ketika kita mungkin berbuka puasa, nanti akan kita, kasih contoh, sajiannya. Nah, tetapi memang kalau misalnya Nutrasat ini, kalau kita konsumsi itu memberikan rasa kenyang, karena memang asupannya ini, mengandung, kandungan-kandungan, dari sini kita bisa lihat ya, mengandung kandungan-kandungan dari transfer factor ya, dari protein kedelai dan juga whey protein, kandungan transfer factor trifaktor formula. Nah, ini adalah kandungan protein dari kedelai yang memang memberikan, yang memiliki kandungan serat yang banyak, sehingga kalau misalnya kita lagi diet itu biasanya kan kita pengen nggak gampang lapar. Nah, ya dengan Nutrasat ini dia memberikan rasa kenyang yang lama, karena dia mengandung kandungan dari protein kedelai tersebut dan juga ketika kita pengen tetap, sehat, tentunya asupan dari transfer factor trifactor formula ataupun whey protein itu tetap masih ada dalam tubuh kita. Jadi kita pun nggak gampang untuk tumbang lah ibaratnya seperti itu dengan kita diet menggunakan Nutrastat ini. Nah, manfaatnya dia tentu memiliki nutrisi yang bagus ya, dan itu banyak vitamin-vitamin juga yang terkandung di dalam Nutrastat. Nah, dia sebagai sumber energi karena ini merupakan food replacement ataupun, sebagai makanan lah ya seperti itu ya. Dan dia berdampak kepada kita, ingin mendapatkan berat badan yang, sehat. Jadi kadang berat badan yang sehat itu bukan berarti kurus ya, bukan berarti kurus itu sehat, jadi bukan seperti itu. Jadi kita harus tahu idealnya kita berapa. Jadi berapa berapa berat badan yang, kita bisa menimbang mungkin dengan alat ideal tubuh kita seperti apa dan kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan harian kalori kita. Nah, sehingga akhirnya juga, Nutrasat ini bisa mendukung kesehatan secara umum. Nah, untuk mengkonsumsinya memang ada takarannya untuk Nutrasat itu ada skupnya ya. Jadi ada skupnya kita bisa ambil 2 sendok takar, di mana setiap satu jadi satu takaran itu mengandung 100 miligram. Maaf, kalorinya itu sekitar 250-an kalau nggak salah ya, kalori. Tetapi memang kandungan dari transfer factor-nya itu dari setiap, sendokannya itu ada 100, miligram for life transfer factor dari kolostrum sapi dan, juga kuning telur. Nah, jadi ketika TF itu masuk ke dalam tubuh kita, nah kita juga bisa memiliki kekebalan tubuh yang seimbang dan di mana kalau misalnya kekebalan tubuh sistem imun kita sudah, terdidik ataupun kuat ya, seperti, cara kerja dari transfer factor sendiri yang sudah kita ketahui, dia bisa mengenal apabila ada ancaman yang masuk ke dalam tubuh kita dan dia akan merespon jika memang ada yang harus,
ini ya ditindaklanjuti lah ibaratnya seperti itu, ancaman-ancaman dalam tubuh kita dia akan merespon dan dia akan mengingat sehingga, apa namanya, virus-virus bakteri yang membahayakan tubuh itu tidak datang kembali ataupun kita sudah memiliki, pondasi tubuh yang kuat, gitu. Nah, jadi di sini komposisi dari Nutrasat ada serat kedelai. Nah, serat kedelai itu ternyata juga bagus, untuk melancarkan sistem pencernaan dan mengatur kadar kolesterol dan juga gula darah. Nah, ini hati-hati nih, kadang kalau misalnya selama kita berpuasa itu suka nggak ketaker ya gulanya, terus gorengannya, nanti dia akan berdampak juga. Biasanya itu kalau yang punya kolesterol itu langsung lehernya tuh pegel-pegel, itu tanda kolesterolnya itu naik gitu. Nah, jadi aman untuk kita untuk menjaga asupan kita selama berpuasa ataupun yang lagi nggak berpuasa pun kita bisa mengganti, makan pagi ya dan makan malamnya itu menggunakan Nutrastart. Nah, kalau misal ternyata masih ada rasa lapar, kita jangan ngambil nasi ya, tapi ngambilnya itu sayur atau buah. Nah, itu, dipastikan nanti, tubuh kita pun tetap ideal, seperti itu. Nah, manfaat dari protein kedelai dan juga whey protein yang ada di Nutrasat sendiri, itu mampu untuk membantu dalam membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh kita. Nah, berdasarkan penelitian, di sini didapati bahwa protein kedelai itu juga mampu untuk menjaga keseimbangan kolesterol. Jadi ini kalau misalnya memang kita sudah memiliki, apa namanya, nilai kolesterol yang di ambang batas, mungkin aman-amannya kita memang harus jaga pola makan, dan kalau mau simpelnya, ya tentu kita bisa memilih Nutrastat di sini, seperti itu. Nah, di sini adalah contoh dari, apa namanya, nutrisi-nutrisinya ada, 18 gram protein kedelai dan, whey protein, ada 6 gram, serat kedelai, ini per takaran saji ya, jadi ada 12 jenis per 1 sendok, jadi kalau misalnya kita ngambilnya 2 sendok tinggal dikali 2. Nah, jadi transfer factor-nya ada 50 miligram per sendoknya, lalu ada 18 gram protein kedelai dan whey protein, ada 6 gram, serat kedelai, ada 12 jenis vitamin. Nah, ini kita sudah aman ya untuk mengkonsumsi, Nutrasat ini karena kandungannya itu ataupun komposisi ini sangat lengkap sekali, gitu. Nah, ini ada vitamin A, ya ini banyak sekali, ada kandungan, vitamin B-nya juga lengkap, ya ada folic acid juga ada dan ada vitamin B, vitamin C, vitamin D, dan vitamin E yang kita ketahui bersama memang itu, sangat bagus untuk tubuh kita. Contohnya mungkin, asupan dari, vitamin A yang ada juga di dalam Nutrastat itu juga bisa membantu untuk menjaga berat badan normal, ya, selain juga membantu penglihatan yang lebih bagus, membangun, jaringan tubuh dan juga menjaga. Nah, ini yang biasanya nih kita nih sebagai wanita pengen kulitnya itu, sehat ya, sehat dan juga, apa namanya, enaklah buat, dilihat gitu ya. Nah, ada vitamin-vitamin yang lain yang lengkap sekali yang ada di Nutrasat ini. Nah, mineralnya juga ada 6 jenis, mineral, ada sodium, ada kalsium, magnesium, zinc, iron, dan juga koper. Nah, ini, manfaatnya bagus sekali untuk tubuh. Jadi ibaratnya dalam satu kanister itu tuh udah lengkap, ada vitaminnya, ada mineralnya, ada transfer factor-nya, ada protein kedelainya. Nah, itu kayaknya kalau misalnya kita nggak konsumsi, Nutrasat mungkin akan beda ya. Kalau misalnya kita rasain di badan itu pasti akan, lebih sehat, lebih enak di badan kita ketika kita mengganti sarapan pagi dan makan malamnya dengan menggunakan, Nutrasat gitu. Nah, di sini juga ada kandungan zinc, di dalam Nutrasat itu bisa penting untuk membantu, meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Jadi insya Allah ketika berpuasa kita pun bisa tetap, sehat gitu. Nah, kalau ngomong-ngomong soal puasa itu biasanya kan aus ya Mbak Dian ya, pasti gitu kan, tapi kan kita kan harus, nahan kan, kita nggak boleh kalah gitu ibaratnya, apalagi kalau misalnya kita juga udah dewasa. Nah, biasanya memang, untuk tim dari business development lah mungkin dulu ataupun, leader-leader nih yang sering keluar kota itu tidak mengenal waktu ya, walaupun lagi puasa pun tetap harus jalan gitu, harus terbang gitu. Nah, dulu pengalaman dari saya sendiri ya mungkin Mbak Dian juga, itu kalau misalnya di perjalanan kan kadang kan kita kan juga tetap harus puasa gitu, walaupun memang ada yang memilih mungkin lagi safar dan tidak berpuasa, tetapi kebetulan saya pilih puasa dan kalau nggak minum Riovida Stick tuh rasanya saya jadi lemes gitu. Nah, memang, di sini betulnya versi murahnya Riovida Jus. Nah, kalau Riovida Stick ini,
memang dia itu bentuknya seperti sachet dan kita bisa kocok dengan air mineral botol gitu ya. Nah, tetapi karena memang ini kandungannya sama seperti Riovida Juice, tetapi ada tambahannya, dia ada kandungan elektrolit. Nah, ini yang pas banget untuk dikonsumsi ketika kita berpuasa, yaitu pada saat sahur dan berbuka puasa. Nah, tetapi mungkin kalau misalnya kita konsumsi Riovida Stick-nya jangan pas lagi pembatal puasanya ya, karena nanti kan memang ada rasa asamnya tadi. Nah, memang ini kalau kita lihat di Riovida Stick sendiri, itu kandungannya itu dari buah-buah beri berwarna gelap, sama seperti yang di kandungannya Riovida Juice, yang memang bagus sekali sebagai sumber antioksidan. Jadi untuk menangkal radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh kita, yang sumbernya mungkin dari macam-macam, bisa bisa masuk dan akhirnya membuat tubuh kita menjadi tidak sehat. Nah, apalagi ketika kita lagi puasa pun juga kan pasti kan ada rasa lemes dan juga tentunya kita pasti akan beda cairannya ya. Nah, kita harus ganti cairan yang hilang ketika itu ketika setelah kita berpuasa, yaitu ketika kita sudah makan ya buka puasa dengan pembatal puasa tadi. Nah, nanti kita bisa tambahkan dengan Riovida Stick. Nah, ini akan terasa segar. Jadi saya wajibkan mungkin selama puasa untuk memiliki Riovida Stick ini. Nah, ini versinya murah karena memang dia ada 15 sachet ya, bisa dikonsumsi mungkin dengan air. Kalau mau di-share bisa. Jadi kita bikin sekitar 350 mg air. Nah, itu kita bisa share berdua makan minumnya. Cek Mbak Desi. Cek Mbak Desi. Oh oke, memang Mbak Desi nge-freeze ya tadi ya? Halo Bapak Ibu, masih bisa dengar suara saya? Oke, masih bisa ya. Oke, nanti sambil menunggu Mbak Desi, tadi kita lanjutkan ya. Tadi terakhir adalah Riovida Stick tadi. Mbak Desi sudah kembali ya. Ya, sorry Mbak Dian, ini seperti ada permasalahan dengan sinyal di kantor ini. Oke, saya lanjutkan. Terakhir tadi sampai mana Mbak Dian? Mohon maaf. Riovida Stick ya tadi ya. Oke, tadi Riovida Stick ya. Nah, Riovida Stick, oke, tadi sudah saya jelaskan, mungkin tadi terputus, mohon maaf. Jadi Riovida Stick ini bisa dikonsumsi dengan air sekitar 350 mg. Kita aduk saja, tidak perlu di-shake kalau yang ini. Nah, mungkin tadi tambahannya kalau yang Nutrasat itu memang kita dengan shaker ya. Jadi kita bisa beli mungkin di kantor ada shaker Nutrasat, harganya murah. Nah, itu kita tinggal shake saja. Nah, tapi kalau Riovida Stick ini kita tinggal aduk saja dengan sendok, itu sudah bisa langsung kita konsumsi. Ataupun ketika kita traveling pun kita tinggal pilih saja botol air mineral dalam botol dan kita langsung aduk Riovida Stick-nya. Nah, ini terakhir nih Mbak Dian, ini terakhir bahwa memang kalau kita mau berpuasa itu kita bisa pilih jam-jam tertentu yang sesuai dengan yang kita kebiasaan ya. Tapi kalau bisa memang kita bangun jangan terlalu mepet supaya kita punya waktu untuk melakukan kegiatan, contohnya perbanyak minum air putih. Lalu kita bisa mengkonsumsi buah-buahan dan selanjutnya kita sahur ya, mungkin sahur ya sekitar jam 4 lah kita sahur dan mendekati waktu imsak. Nah, kita bisa duduk dan kita bisa mengkonsumsi Riovida Stick. Nah, ini nih, kalau misalnya di sini mau diganti, bisa diputer. Contohnya kalau misalnya pengen makan beratnya itu di sahur, ya contohnya di sini porsi ideal tadi tuh yang ada nasi, ada lauk itu kita di sahur, lalu kita puter kalau memang kita sedang menjalani proses ideal, diet, kita putar Nutrasatnya ini kita di malam hari ketika kita berbuka puasa. Nah, jadi memang modalnya untuk kita berpuasa kan harus nutrisinya lengkap nih. Jadi mungkin kita Nutrasatnya kita putar ke waktu berbuka ataupun kalau misalnya kadang kita sahur itu suka males makan ya, ada yang seperti itu.
Nah, kita bisa konsumsi Nutrasat. Jadi Nutrasat, buah dan Ryofida Stick kita minum ketika sahur, dan penutupnya itu memang Ryofida Stick ya, dan tambahkan lagi air putih. Nah, kita menjalani kegiatan harian kita dan mulai berolahraga tadi yang di awal Mbak Dian sampaikan. 30 menit sebelum berbuka puasa kita bisa berolahraga dengan olahraga yang ringan ataupun yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Selanjutnya kita berbuka puasa, dan di sini ketika kita sudah membatalkan dengan air putih dan juga mungkin di sini adalah pilihannya kurma, lalu kita bisa mengkonsumsi Nutrasat gitu dan juga Ryofida Stick. Nah, ini untuk menggantikan cairan yang hilang ketika kita berpuasa. Nah, mungkin nanti setelah sholat maghrib baru kita menyantap makanannya gitu ya, makanan yang lengkap yang ada karbonya, ada proteinnya, ada sayurnya ya. Setelah itu kita sholat taraweh. Nah, kalau ada yang mau gambar ini dibagikan ke prospeknya juga boleh ya. Setelah itu mungkin kita sebelum tidur kita boleh snacking dulu dengan yang bagus ya, dengan buah ataupun asupan-asupan yang menyegarkan, dan sebelum tidur kita dengan Tea for Life. Nah, kira-kira ini udah lengkap banget ya, mudah-mudahan kita akan sehat, bugar selama Lebaran. Nah, kita punya paket ya, paket festif yang bisa kita beli dengan harga yang murah, yaitu tadi Nutrasat tadi dan juga Ryofida Stick. Nah, tetapi di sini memang kita TF3-nya tidak ada, karena TF3-nya mungkin kita bisa dapatkan dari redeem gitu ataupun dari belanja Tupo Loyalty, karena yang ini tidak bisa untuk Tupo Loyalty. Nah, ini adalah contoh saja snack ya. Kalau misalnya kita pengen bikin snack ketika berbuka puasa dengan produknya For Life, mungkin sambil bikin konten kita bisa coba-coba untuk membuat resep. Ya, di sini ada contoh resep Nutramocha. Nah, Nutramocha ini menggunakan Nutrastart, bisa coklat, bisa vanila. Nah, kita juga bisa menggabungkan dengan 1 sendok kopi instan, ataupun mungkin kalau nggak minum kopi kita bisa ganti dengan coklat. Nah, ini bebas saja maunya seperti apa ya. Lalu kita blender ya dengan dengan es batu dan air 200 mg. Nah, ini akan menjadi minuman yang segar sebagai hidangan pembuka puasa. Ataupun mungkin ketika mungkin di rumah kebetulan bikin acara buka puasa bersama, kita bisa bikin menu-menu yang seperti ini. Ataupun ada juga Nutra Banana Smoothie. Wah, ini enak banget nih. Jadi ini langsung kenyang nih kayaknya buka puasanya ya. Ada Nutra, ada pisang ya di blender bersama dan sebagai sajian untuk berbuka puasa. Nah, akhirnya ketika kita nanti menjalankan 1 bulan Ramadan dan 1 bulan puasa dan tiba saatnya Lebaran, tubuh kita nggak ikut lebaran. Oke Mbak Dian, itu saja mungkin materi dari saya. Luar biasa sekali ya sharingnya Mbak Desi mengenai produk-produknya For Life ya tadi ya. Semoga juga bisa memberikan manfaat ya untuk Bapak Ibu sharingnya tadi. Dan ini juga masih ada beberapa pertanyaan ternyata ya Mbak Desi terkait produk nih ya tadi ya. Oh, tapi ini ada yang di luar produk yang tadi dijelaskan ya Mbak Desi ya, nggak apa-apa ya? Halo Oke, Mbak nggak Desi? apa-apa. Iya. Nanti mungkin dari Bu Eka minta materinya aja kali ya Bu ya. Ya, Nanti bisa boleh nanti kita kita share. share ya. Oke. Oke, jadi nanti Nutranya dengan Nutra dan smoothie kayaknya Bu Eka jagoan nih bikin smoothie dengan Nutrasat dan buah-buahan nih. Saya lihat di Betul. statusnya nih Mbak Dian. Oke. Iya, nanti yang kalau misalnya bikin-bikin kayak gitu boleh dijadiin konten juga ya di posting di Instagram misalnya, nanti di tag Instagramnya For Life ya, jangan lupa ya Bapak Ibu. Jadi bisa Iya, menginspirasi seru. juga mitra-mitra For Life yang lain. Nah, ini ada pertanyaan dari Bu Nelcil Agustina lagi ya. Bagaimana dengan TF Renuvo bagi yang banyak aktivitas kerja selama puasa, kira-kira konsumsi sahur atau buka? Mbak Desi pernah konsumsi? Kalau saya biasanya kalau puasa kan kebetulan kan Renuvo kemarin udah coba ketika menjalankan puasa-puasa sunnah ya Mbak Dian. Nah, memang aku minumnya ketika sahur. Jadi sahur setelah minum air putih ya, saya minum Renuvo dan nggak lama saya harus sarapan Bu. Karena kalau misalnya lama ke makannya, bukan sarapan dia nggak jadi puasa dong, sahur. Sahur. Nah, jadi sahur. Jadi ketika nggak habis minum Renuvo nggak lama saya harus langsung sahur gitu supaya kadang kalau saya tuh ngerasa ada ininya ya, ada mualnya kalau misalnya minumnya tapi belum minum Renuvo terus lama gitu makannya. Jadi bisa dikonsumsi ketika pas sahur aja Bu, konsumsi 2 boleh. Oke. Oh, kalau saya pengalamannya beda Mbak Desi, kalau saya malah setelah buka ya, karena setelah olahraga gitu. Jadi setelah olahraga nanti buka puasa itu bisa konsumsi, dan itu nanti untuk Oh. after workout itu ya, buat
mengurangi misalnya pegal-pegal atau apa namanya tegang otot ya habis olahraga tadi gitu. Tapi sekali lagi itu tergantung nih misalnya Bapak Ibu nyamannya konsumsinya kapan gitu ya. Itu disesuaikan aja. Yang pasti sih untuk produk Renuvo memang kita sarankan dengan perut kosong ya. Tapi mungkin kalau ada sebagian orang seperti Mbak Desi dan saya juga awalnya juga ya ketika konsumsi Renuvo itu mungkin penyesuaian ya agak-agak mual biasanya ya. Jadi harus langsung makan ya Mbak Desi ya tadi ya. Iya, benar. Seperti itu. Jadi opsinya kalau misalnya Mbak Dian jam 17.30 olahraga ya. Nah, selanjutnya buka puasa dengan pembatal puasa baru Renuvo gitu ya Baru Mbak Renuvo, supaya betul. ngilangin pas otot-otot yang tegang setelah berolahraga. Betul ya tadi seperti itu. Oke, ini sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Iya, Iya kayaknya. betul. Oke, kalau gitu mungkin udah pukul 14 hampir pukul 15.49 hampir pukul 16. Mungkin seperti biasa kita akan ada oleh-oleh yang akan kita berikan ya kepada peserta yang masih ada di sini dan mungkin kita akan spin wheel. Siapa yang namanya sudah menulis di registrasi, tadi sudah ada link registrasinya dan selanjutnya akan ada pertanyaan. Oke ya. Oke, Sudah dengan siap seperti itu mungkin ya. Bapak Ibu kita tes dulu ya. Sudah siap belum nih untuk yang pengen dapetin hadiah ya? Tadi sudah registrasi ya pastinya ya. Oke, kita tes dulu siap. Wah, oke siap nih Bu Amestina nih langsung nih ya. Yang lain siap nggak nih? Masih Kayaknya yang semangat lain, ya? oke. Oke, siap nih ada Bu Lis Baru 2 juga nih? Oh, baru ya. 3 nih yang siap, Mbak. Belum banyak kayaknya yang siap. Oke, Oke, ini kalau ada gitu Bu Cantika. Oke, Bu Katarina udah mulai banyak ternyata. udah mulai Oke banyak. Oke, ya. siap Langsung siap aja siap ya. siap. Kita spin wheel-nya ya. Oke, mana tadi nih? Oke, Sebentar. kita mungkin di-share dulu biar terlihat siapa yang registrasi. Sudah kok, tadi udah aku copy Sudah? sebentar. Oke. Oke, nah ini ya nama-namanya sudah kita masukkan ke spin wheel. Nah ini bagi yang beruntung nanti ada pertanyaan Oke. sedikit lah ya, Des ya. Jadi bisa apa namanya kalau untuk yang bisa jawab nanti bisa menangkan hadiah yang menarik ya. Oke, ngomong-ngomong pertanyaannya Bismillah sudah ya. disiapkan ya? Iya, aku Desi apa aku nih yang kasih nih? Aku belum punya Mbak pertanyaan. Desi atau saya yang kasih? Oh Saya ya belum udah punya saya aja yang kasih pertanyaan. ya. Oke, kita spin ya. Ya. Ini maju mundur nih kayaknya spinnya ya. Dia mau kemana ini spinnya nih? Oke, kita lihat siapa yang beruntung. Atas nama Oke. Ibu Astri ya, masih ada nggak Ibu nih Ibu Astri. Astri? Ibu Astri Astri. masih ada? Ini masih ada ya. Halo Ibu Astri ya. Boleh di-unmute ya Bu ya, sudah kita. Halo Ibu Astri, apa kabar Ibu? Ya Bu Astri, ini lagi di mana Bu? Lagi ngapain Bu? Mau sholat asar. Oh mau sholat asar, boleh sebentar ya Bu ya, biar siapa tahu beruntung nih Bu dapat hadiah menarik dari For Life ya Bu ya. Sebentar aja ya. Oke, ya langsung aja ya deh pertanyaannya ya. Nah Langsung. pertanyaannya adalah apa saja produk yang masuk dalam paket Ramadan festif tahun ini ya? Nutrastar. Start. Sebentar. Riovida Stick. Sama bismillah satu lagi ya. Sebentar. Aduh tadi lu ngeblank ya kalau ditanya gini ya. Sebentar. Nutrastar. Tapi bener nggak? Nutrastar. Coba disebut aja Bu. Nutrastar, Riovida Stick sama Riovida Burst. Oke, Mbak Desi gimana Mbak Desi? Bener nggak produk-produknya? Bu Astri benar. Benar ya, selamat ya Bu Bu Astri mendapatkan hadiah menarik dari For Life. Nanti ditunggu ya, nanti akan Baik, dihubungi banyak. oleh tim For Life ya. Sepertiin ya, lagi pakai mukena. Iya, boleh. Ya. Oke. Oke, terima kasih Bu Astri. Oke. Makasih banyak ya semuanya. Ya, makasih Bu. Oke, tadi sharing kita udah nih Mbak Desi, terus bagi-bagi hadiah udah, terus apa lagi nih Mbak Desi nih?
Sudah, Mbak Dian. Sudah ya, oke Mungkin ya. kita mau pamit undur diri. Terima kasih untuk Mitra for Life semua yang sudah konsisten dalam 2 jam terakhir ini bersama dengan saya dan Mbak Dian. Mudah-mudahan semuanya sehat, walafiat, dan tetap jaga Amin. protokol kesehatan. Sampai Ya. jumpa lagi di lain kesempatan. Semangat pagi. Selamat pagi, sampai jumpa Bapak Ibu Mitra for Life.